Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, para pendengar Radio Islam yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga kita bisa bermuajah bertatap muka di masjid yang mulia ini, sebagaimana telah disampaikan oleh ikhwah panitia bahwa pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan misi kemanusiaan yang diemban oleh tim kemanusiaan dari Badrul Muslim, kemudian UFI TV dan juga Radio Rojak. Terus terang, tugas dari tim kemanusiaan adalah membawa misi kemanusiaan sosial murni. Ya, jangan kemudian dikaitkan dengan jihad dan mujahidin dan seterusnya. Tapi permasalahannya misi kita ini di tempat konflik. Jadi kalau kemudian di sana teman-teman mendengar bahwa kita dikepung, kita dibombardir dan seterusnya, ya itu risiko. Risikonya kita masuk dalam konflik. Kalau kita mau selamat, ya, dan tenang saja datang bawa bantuan kemudian kita serahkan secara otomatis, kemudian setelah itu kita pulang, mungkin mudah saja, duduk saja di Turki. Sementara kalau kita lihat bantuan di kampung Musi di Turki, seperti di kota Gaziantep, kemudian di Rehanle, itu sudah berlimpah ruah. Kita lihat bagaimana bantuan dari pemerintah Saudi, pemerintah Qatar, kemudian pemerintah Kuwait, banyak sekali. Karena dari sisi keamanan, dari sisi transportasi mudah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita hendak membantu masyarakat Suriah yang berada di daerah di tengah-tengah konflik. Itu jarang sekali kita dapatkan badan sosial yang langsung terjun ke sana. Karena resiko. Ya, ini jadi masalah, resiko. Seperti contohnya, ketika kita bertemu dengan tim kemanusiaan dari Inggris, teman-teman Salafi Inggris, besar sekali bantuannya ya, Masya Allah. Puluhan miliar mereka bawa ke Suriah. Tetapi sebagaimana saya katakan, mereka hanya sampai di daerah perbatasan. Di sana ada kampung Musi di Babul Hawa, ada kampung Musi di Ajma. Ini daerah aman. Jadi dengan mudah bantuan itu sampai kepada para pengungsi. Tetapi di daerah yang masih kondisinya rawan, seperti di Idlib, di Hams, di pinggiran Damaskus, di Ladikiyah, di Banyas, dan tempat-tempat yang lainnya, di Hasakah. Ini tempat-tempat seperti ini jarang sekali bantuan masuk ke sana. Sehingga ketika kita berikan kepada mereka, kita tanya kepada mereka, sebelumnya adakah badan sosial yang membantu kalian? Belum ada. Hanya pernah kami dapatkan ini ketika kita menyampaikan bantuan logistik pada bulan Ramadan ya. Dulu pernah kita mendapatkan bantuan berupa bahan makan yang nilainya $10. $10 itu tidak ada artinya apa-apa ya, kawan. Sama sekali tidak ada artinya apa-apa dalam konflik yang semuanya serba mahal. Ketika kita kasih bantuan senilai $40, banyak sekali tampaknya. Ya. Minyak 2 liter, minyak samin 2 liter, kemudian minyak zaitun, kemudian beras, gandum, mentega,
kemudian full kalau dalam istilah kacang-kacangan yang biasa mereka makan sehari-hari. Itu luar biasa sekali keunggulan mereka. Saya tanya kepada mereka, ini bisa bertahan untuk makan kali berapa lama? Ini minimal kamu bisa bertahan sekitar 2 pekan sampai 1 bulan. Minyak 2 liter, minyak samin dan seterusnya itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Masya Allah, kita bersyukur sekali. Sehingga bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Ya, kalau kita lihat pada waktu gempa di Jogja, itu kita lihat para pengungsi yang tinggal di kemah itu bisa menumpuk bantuan. Saya dulu juga terlibat di tim kemanusiaan untuk pengungsi gempa dan Gunung Merapi. Itu di kemah-kemah mereka itu bertumpuk beras itu sampai 3 karung yang 25 kiloan itu. Ada yang 10, ada yang 15. Itu ada 3 karung, kemudian beberapa kota. Itu tidak pernah kita dapatkan di Suriah. Saya masuk ke kampung manapun tidak pernah saya dapatkan mereka itu menumpuk bantuan karena memang tidak ada. Mereka hanya diberi bantuan ketika waktu makan, datang mengambil bagian, makan, selesai. Seperti itu yang kita dapatkan. Ketika kita berpikir bahwa mereka juga perlu bertahan, tidak hanya sekedar 1 kali makan selesai begitu. Tidak tahu apakah kemudian waktu makan berikutnya ada bantuan atau tidak. Tidak ada yang menjamin, maka kita katakan kita kasih bantuan secara langsung. Sehingga kita tidak pada waktu Ramadan kita tidak bentukkan dalam bentuk apa? Buka bersama. Karena kalau kemudian buka bersama, yang pertama bahaya. Ya, bahaya. Kenapa dikatakan bahaya? Kalau sudah kumpul-kumpul, itu biasanya menjadi target, sasaran tembak. Anak-anak sekolah, kenapa sampai sekarang tidak ada sekolahan yang berdiri? Karena beberapa waktu yang lalu mereka mencoba mengumpulkan anak-anak sekolah. 1 hari, 2 hari, 3 hari datang pada waktu mereka bermain di halaman sekolah tersebut, datang bom di tengah-tengah mereka. 19 orang anak sekolah langsung meninggal pada waktu itu. Pada waktu pernikahan, datang orang sebagaimana ma'ruf lah, ada walimahan dan seterusnya. Datang orang berkumpul untuk menghadiri walimahan tersebut. Tiba-tiba datang bom di tengah-tengah mereka. Pengantainya laki-laki sama perempuan dan pengunjungnya juga semuanya mati. Terkena bom. Sehingga untuk mengumpulkan mereka, sebagaimana kalau kita di Indonesia, kita kumpulkan mereka, kemudian setelah itu kita bagikan satu persatu seperti ini, di suatu hal tidak mungkin. Maka tim kemanusiaan kita berinisiatif untuk mendatangi 1 rumah ke rumah. Anak yatim juga 1 rumah ke rumah. Nah, 500 orang itu bantuan logistik yang kita berikan untuk provinsi Idlib, 500 paket bantuan senilai 200 juta ya. Karena per paketnya itu $40, kalau dikalikan 500 sama dengan 200 juta. Itu 1 rumah ke rumah kita berikan kepada mereka. Anak yatim juga yang kita santuni sekitar 409 orang, itu juga dari rumah ke rumah kita kasih sama mereka. Ya, kita menghormati, salah satunya juga tujuan kita menghormati mereka ya. Jangan sampai kemudian mereka kita kumpulkan tiba-tiba datang bom di tengah kerumunan ini, akhirnya malah menimbulkan bahaya. Ya. Dan juga bantuan ini betul-betul sangat membantu mereka. Terus terang kita berpikir pada saat itu kalau bantuan logistik kita putus, kemudian mereka sama sekali tidak ada mata pencaharian, ekonomi Suriah itu hancur. Ya, nilai uang juga jatuh. Kalau dulu $1 itu sekitar $1 40 lira ya, 40 lira Suriah. Sekarang menjadi $1 itu 210. Jadi kalau orang dari luar bawa dolar, nilainya tinggi, senang dia. Ya. Tapi kalau kemudian orang Suriah tambah sengsara. Ya. Tapi dengan begitu barang-barang di Suriah kalau kita ukur dengan di luar, maka masih jauh lebih murah. Nah, kita bisa beli dengan uang $40 itu suatu hal yang banyak. Walaupun bagi mereka ini suatu hal yang sangat mahal ya. Tapi karena kita membawa uang dari luar dengan nilai dolar, maka menjadi lebih tinggi.
Dan juga keadaan dari segi keamanan ikhwah luar biasa sekali kalau kita lihat ya ikhwah. Jadi kalau kemudian di antara kaum muslimin ya, di antara kaum muslimin mengira apa yang terjadi di Suriah itu hanya sekedar konflik internal atau perang saudara, itu suatu hal yang sangat-sangat disayangkan. Ima orang ini ada jahil, orang jahil, nggak paham tentang keadaannya sebenarnya, atau orang yang punya pemikiran sebagaimana orang Syiah. Nah, orang Syiah punya tasayyuq di dalam dirinya sehingga membela Bashar Assad. Yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana dia dan pasukannya itu menghancurkan, membombardir perkampungan Sunni yang di situ yang tinggal hanya sekedar anak-anak, wanita, orang tua, karena biasanya pemudanya itu ikut dengan bergabung dengan mujahidin. Yang tinggal di rumahnya siapa? Perempuan dan anak-anak. Ini yang menjadi sasaran. Menjadi sasaran apa? Dan target mereka. Kita bayangkan aja, satu kampung dibombardir dengan apa? Dengan namanya roket grade ya. Satu kampung dibombardir dengan roket grade, dengan peluncur roket. Mau satu mobil isinya 40 roket. Ya. 10, 10, 10, 10, 40. Ya, sebagaimana saya tulis di status saya. Jadi kalau hendak menembakkan roket ini, maka dibuat peta. Kampung itu dibuat peta, setiap satu peluru, setiap roket itu jatuh, dan 200 meter kemudian jatuh, 200 meter lagi jatuh, 200 meter lagi jatuh. Jadi satu deretannya sekitar 2 kilo. Kemudian ke bawahnya 200 meter lagi, 200 meter, 200 meter, maka secara otomatis kampung itu hancur lebur. Kita lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kampung di depan mata kita hancur, tidak kelihatan kecuali apa? Warna merah pada saat itu diserang pada malam hari ya, sekitar menjelang buka. Kampung itu berubah menjadi merah karena api, karena terbakar. Dengan cara seperti itu. Itu dalam hitungan menit. Bayangkan, kampung yang sama sekali tidak punya pertahanan, yang dihuni hanya perempuan, anak-anak, orang tua, dihancurkan dengan cara seperti itu. Tetapi begitu berhadapan dengan mujahidin, wajah dengan wajah, baru tampak kepekecutan mereka. Kita tidak dapatkan ketika mujahidin menyerang pos-pos penjagaan mereka atau markas-markas mereka, melainkan apa? Pertempuran hanya berlangsung mungkin sekitar setengah jam, 1 jam. Begitu korban berjatuhan dari mereka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, langsung angkat bendera putih, menyerah. Karena tentara Bashar ini sudah tidak punya semangat untuk bertempur. Apa yang mereka hendak pertahankan? Apa yang hendak mereka perjuangkan? Ya, kebanyakan tentara-tentara prajurit ini kebanyakan adalah orang-orang Sunni yang dikorbankan. Adapun perwira dan struktur militer kebanyakan orang-orang, kalau nggak orang Iran atau orang Hizbus Syaitan atau orang Nusairiyah. Adapun yang jadi pasukan garis depan adalah orang Sunni yang dipaksa untuk perang atau orang Sunni yang mendukung perjuangannya Bashar atau orang Syiah Nusairiyah. Yang dalam artian tidak menduduki kedudukan tinggi, sehingga nggak punya semangat perang, nggak punya semangat tempur. Paling banter 1 jam, 2 jam sudah nyerah. Nah, sehingga mereka tidak berani berhadapan langsung dengan mujahidin. Apa yang mereka lakukan? Dengan melakukan serangan jarak jauh dengan pesawat tempur, dengan helikopter, dengan mortir, dengan peluncur roket, dengan rudal. Bahkan sekarang sebagaimana kita ketahui yang terjadi di Suriah, karena Bashar sudah judek dalam artian judek, sudah perang nggak pernah menang, perang selalu kalah, beraninya hanya menyerang dengan senjata-senjata berat seperti itu, senjata memusnah massal. Akhirnya dia terpaksa menggunakan apa? Senjata kimia, sebagaimana terjadi dalam beberapa hari ini. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu,
menggunakan senjata kimia yang sangat-sangat berbahaya sekali. Mungkin kita pernah mendengar namanya sianida ya. Sianida. Ini yang digunakan bukan sianida, 500 kali bahayanya dibandingkan dengan sianida yang disebut dengan apa? Gas kimia sarin. Tidak berbau dan tidak berwarna. Hanya dibutuhkan untuk membunuh orang 0,5 mg. Begitu sedikitnya. Nah, dengan dihisap atau ditelan atau disentuh, maka cukup membuat orang ini meninggal. Ini digunakan oleh tentara Syiah besar terhadap rakyatnya sendiri. Kalau bukan karena keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang Sunni yang pantas untuk dibunuh, pantas untuk disembelih, pantas untuk dilakukan dengan cara seperti ini, tentu tidak akan melakukan seperti itu. Kalau hanya sekedar konflik rakyat dengan penguasa, maka tidak akan melakukan seperti ini. Dihujani bom dengan cara yang sangat-sangat kejam, sadis. Ya, kalau melihat akibatnya ya pernah kejadian di kampung sebelah kita. Rumah dihuni mungkin sekitar 26 orang, kemudian sekitarnya tetangga dan seterusnya. Kita bayangkan rumah itu enggak begitu besar lah. Ya, kalau di Suriah rumah itu bentuknya seperti apartemen ya. Rumah di dalamnya ada kamar-kamar. Nah, setiap kamar itu dihuni oleh keluarga. Biasanya seperti itu. Pagi hari. Nah, ketika kita mulai bergerak untuk memberikan santunan ke anak-anak yatim, ke rumah-rumah mereka, ke tempat tinggal mereka. Pada saat kita pertama datang, kita datangi seorang ibu mempunyai 3 orang anak yatim. Kita datangi, kita serahkan. Jadi kita menghitungnya per kepala anak yatim itu kita berikan $50 ya. Jadi kalau 3 orang anak kita kasih $150. Nah, kemudian kita keluar dari gang rumah tersebut, masuk ke jalan besar. Hanya mungkin hitungan 2 menit atau 3 menit, tiba-tiba terdengar ledakan luar biasa. Di depan rumah ibu tadi, di depan pas. Hanya hitungan menit. Kalau kita pada saat itu masih di situ, antum tidak pernah ketemu lagi dengan Abu Sa'ad. Kalau saya masih duduk di situ, mungkin ngobrol dengan teman-teman begitu, mungkin sudah tidak ada lagi tim kemanusiaan. Karena kita semua pada saat itu datang dengan kondisi lengkap. Ada semua teman-teman di situ. Hanya hitungan menit kita keluar dari gang tersebut, ledakan 2 kali, di situ dan di depan kita. Langsung terdengar suara ambulan. Nah, kemudian pimpinan rombongan mengatakan, ini kelihatannya nggak bisa diteruskan ini. Ini tidak bisa diteruskan. Mungkin ada orang yang memberi tahu tentang posisi kita. Ya, karena orang-orang asing seperti kita ini jadi target. Akhirnya kita balik lagi ke markas. Begitu balik ke markas, duduk hanya hitungan menit juga. Teman-teman mengatakan, Ustadz ada serangan Ustadz di kampung sebelah. Kita coba lihat mereka. Akhirnya kita dengan teman-teman pergi ke sana. Kita dapatkan rumah itu aslinya pasar. Tapi karena pasar ini tidak berfungsi, ya tetap menjadi tempat lalu lalang orang. Kita dapatkan rumah sudah hancur semuanya, rata dengan tanah. Yang kita dapatkan hanya potongan tubuh. Kaki, tangan, badan, dan seterusnya. Orang ditaruh di jalan dalam keadaan pecah kepalanya. Berapa orang meninggal pada saat itu? 25 orang langsung. Dibawa ke Masjid Jami, kemudian yang luka sekitar 30 orang. Itu dalam 1 kali serangan. Dalam 1 tempat itu. 1 tempat. Bayangkan bagaimana saya telah tulis bermil ya. Bermil itu tong kalau dalam istilah bahasa Arab ya, itu dijatuhkan dari ketinggian sekitar 4.000 sampai
5.000 meter. Itu kalau tidak berisi bahan peledak, dari ketinggian itu sudah bisa merobohkan rumah. Ya, dari ketinggian 4.000 sampai 5.000 meter, jauhnya itu kalau dijatuhkan ke bawah itu bisa menghancurkan rumah, merobohkan rumah. Bagaimana kalau itu adalah bahan peledak? Sehingga kita dapatkan rumah susun 3, rumah susun 5 itu hancur runtuh karena terkena ledakan seperti ini. Ini belum sekatnya. Yang hulu ledaknya itu ada yang 325 kilo, ada yang 650 kilo TNT. Yang seharusnya rudal ini diarahkan ke arah Israel, tapi malah ditujukan ke rakyatnya sendiri. Kalau antum lihat bekas ledakan sekat ini B1 atau B2, itu kalau kemudian masjid ini lubangnya mungkin lebih besar dari masjid ini. Masjid ini bersama dengan KFC, ya. Kalau nggak kena rumah ya, kena daerah kosong begitu, maka masjid ini dengan KFC lubang ke bawah mungkin sekitar 5 meter sampai 7 meter. Orang masuk ke dalam nggak kelihatan. Kalau jatuh di perkampungan, kira-kira apa yang terjadi? Ini satu sekat, belum mortir. Mortir, antum lihat mortir kalau yang biasanya dikenal ada sekitar mungkin dari sisi sekitar 120 mm ya. Mereka gunakan yang 240 mm untuk menghancurkan dan membombardir perkampungan Sunni yang ada di Suriah. Jadi suatu hal yang luar biasa ya. Kalau kemudian akhirnya terus terang, ketika kita hendak membantu rakyat Suriah, dana kita sangat terbatas sekali. Sementara skala korbannya luar biasa sekali. Kita mau menyalurkan berapa miliar pun, berapa banyak duit pun, itu tidak akan pernah bisa mencukupi. Nah, logistiknya, anak yatimnya, kemudian yang luka-lukanya. Sampai sekarang, kalau di Jogja ya, gempa kemarin, itu mereka tinggal di perkemahan berapa lama tuh? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu ada perumahan darurat ya, sederhana itu ya. Mereka sudah masuk tahun ketiga sampai sekarang masih tinggal di kemah-kemah. Masih tinggal di kemah-kemah. Pada waktu musim dingin, sebentar lagi musim dingin, 2 bulan lagi musim dingin. Ya, 2 bulan lagi musim dingin, dan dinginnya di Suriah itu disertai dengan salju. Antum bisa bayangkan kemah yang dari kain atau dari plastik itu bisa menahan apa? Dingin. Tidak bisa menahan apa-apa. Oleh sebab itu, kita sampaikan kepada teman-teman program kita untuk 2 bulan ke depan. Kita mengumpulkan dana dari kaum muslimin untuk membeli selimut. Ya, selimut mungkin untuk sementara kita targetkan sekitar 1.000 selimut. 1.000 selimut itu satu selimutnya sekitar $15. $15 sekitar 150.000. Selimut dari wool itu ya. Kalau dari polyester nggak bisa, dari wool bisa memberikan rasa hangat ya. Seperti itu keadaannya. Dan kita tidak mungkin bantu semuanya karena dana kita terbatas. Akhirnya kita memilih masyarakat Suriah yang betul-betul membutuhkan. Akhirnya kita pilih masyarakat yang masih tinggal di rumah-rumah mereka, bukan di kampung pengungsi. Kalau tinggal di kampung pengungsi biasanya sudah ada bantuan dari masyarakat dunia ya. Dari negara-negara Arab, dari Turki sendiri. Kalau kemudian Turki ya, pemerintah Turki yang bertanggung jawab ya. Tapi untuk masyarakat yang masih tinggal
di dalam negeri Suriah, ya, itu yang kita bantu. Kenapa kita bantu mereka? Yang pertama, mereka mau bertahan. Ya. Ketika kita tanya, kenapa kok nggak mau mengungsi? Sebagaimana saudara-saudara kalian yang lainnya, mereka mengatakan, toh kematian itu satu, Ustaz. Kita di Turki juga mati, di sini juga mati, sama saja. Kalau disuruh mati, pilih mati di sini. Jelas kita dapat pahala ribat, ya, pahala ribat, pahala berjihad, daripada kemudian mati di tempat tidur di Turki, di kampung pengungsian. Akhirnya kamu milih bertahan. Akhirnya kita memutuskan untuk orang-orang seperti ini yang kita bantu. Orang yang masih mau bertahan di rumah-rumah mereka untuk mendukung perjuangan mujahidin. Paling tidak memperbanyak jumlah mujahidin. Itu sudah kita syukuri. Daripada orang-orang yang mengungsi meninggalkan kampung halamannya hanya gara-gara mungkin takutlah dengan bom lah dan seterusnya, akhirnya mereka mengungsi tinggal di daerah aman. Ini yang tidak, untuk sementara kita tidak tangani. Yang kita tangani adalah para penduduk yang masih tinggal di kampung halaman mereka, bertahan, mendukung mujahidin dan jihad mereka dengan memberi makan, menyiapkan bekal mereka dan seterusnya. Ya. Dan sebagaimana yang telah antum ketahui beberapa waktu yang lalu, sasaran kita adalah yang pertama adalah bantuan logistik. Bantuan logistik untuk penduduk yang masih bertahan. Kemudian setelah itu santunan kepada anak-anak yatim. Ini anak yatim kita buka saja, Masya Allah. Setiap kampung yang meninggal ada 80 sampai 100 orang. Ya. Banyak di antara mereka sudah menikah. Ya. Kemudian kalau sudah menikah, meninggalkan janda dan anak yatim. Dan mereka masih tinggal di rumah-rumah mereka, tinggal di situ. Itu kalau kemudian setiap kampung ada 80 korban, kita ambillah momennya yang meninggal dan berkeluarga ada sekitar 40 orang. 40 orang kalau setiap kepala keluarga punya anak 2 atau 3, ada yang 5, ada yang 6. Sudah berapa banyak? Itu satu kampung. Di provinsi Idlib ada sekitar 33 kampung. Ada berapa banyak? Ketika kita buka bantuan untuk anak-anak yatim, Masya Allah, nah, kita hanya bisa melayani 5 kampung saja, sebanyak 409 orang anak yatim dan 71 keluarga dari para syuhada. Insya Allah, Allah SWT menerima mereka sebagai syuhada, yang berjuang di jalan Allah SWT. Ini belum lagi orang-orang yang terluka akibat apa? Akibat serangan Bashar. Belum lagi orang-orang yang masih sampai sekarang masih di penjara. Bashar ini dan tentaranya itu luar biasa kejamnya. Masya Allah. Saya pernah mendatangi seorang orang buta. Saya datangi orang ini. Tujuan saya hanya silaturahmi aja. Mendengar di sana ada seorang bapak, dia seorang mutawwid, maksudnya seorang yang paham agama, dan dia buta, maka kita datangi. Kemudian dia cerita, alhamdulillah, salah satu di antara pengorbanan saya untuk agama ini, 2 orang anak saya, yang satu masih SMA, yang satu adiknya SMP, telah meninggal mati syahid insya Allah. Terus saya minta ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya mereka itu sekolah. Nah, mereka sekolah, kemudian di kampung tersebut sedang ada pembersihan. Apa yang dimaksud dengan pembersihan? Taswiyah. Apa yang dimaksud dengan pembersihan? Yang dimaksud pembersihan adalah tentara Bashar masuk di kampung tersebut menangkapi kaum laki-laki dan anak-anak muda. Yang ditangkapi orang pilihan atau semuanya. Terus apa yang terjadi dengan mereka?
Kalau kesalahannya tidak tampak, ditangkap, di penjara. Tapi kalau para pemuda, khususnya para pemuda, ini khususnya para pemuda, dikumpulkan dalam satu ruangan, ya. Kemudian setelah itu apa? Diberondong semuanya di situ. Berapapun banyak orangnya, 30, 40, 50. Kemudian setelah itu mayatnya dibakar. 2 orang anak saya termasuk di antara mereka. Ketika saya dapati seperti usfur, seperti burung yang dibakar itu. Tanpa ditanya dosanya, tanpa ditanya kesalahannya, ditangkap, dimasukkan ruangan, kemudian diperlakukan seperti itu. Ini khusus untuk para pemuda. Yang tua-tua ditangkap. Dan sampai sekarang tidak tahu limbahnya di mana mereka. Apakah masih hidup atau sudah mati? Dan tidak akan ditanya lagi setelah itu. Oleh sebab itu keluarga dari orang-orang yang ditangkap seperti ini juga sangat membutuhkan bantuan. Nah, bantuannya kita kumpulkan kemarin dari TV Roja sekitar 1,1 miliar, ya. Kemudian dari Peduli Muslim dan UVTV sekitar 650 juta. Nah, kemudian ada bantuan yang lainnya. Yang khusus untuk Peduli Muslim dan UVTV sekitar 200 juta kita peruntukkan untuk logistik, ya. Kemudian sekitar 200 juta, kemudian 250 juta kita peruntukkan untuk anak-anak yatim, ya. Kemudian alhamdulillah juga pada saat itu kita melihat, jadi kalau kita di lapangan tahu kebutuhan apa. Pada saat itu ada pertempuran, ya. Kemudian kita melihat bahwa orang-orang yang kena korban, nah, atau yang meninggal itu masya Allah dimasukkan pickup, kemudian dalam keadaan kalau luka, dalam keadaan berlumuran darah, dibawa perjalanan sejauh minimal 2 jam tanpa ada ambulan, tanpa ada apa, dimasukkan di pickup saja sudah, nah, sudah langsung dibawa ke daerah namanya Babul Hawa, perbatasan Turki dan Suriah. Bayangkan dalam waktu 2 jam di atas pick up dan ngebutnya setengah mati karena mengejar apa? Mengejar waktu. Ada kemungkinan nggak tertolong dan seterusnya. Begitu saya melihat seperti ini, masya Allah. Akhirnya terpikir kita, coba kita tanya kepada mereka bagaimana kalau kita beli ambulan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Alhamdulillah, Allah SWT berikan kesempatan, kemudian kita keluar ke Turki, kemudian kita beli ambulan di Turki, kemudian setelah itu kita bawa masuk. Begitu masuk, datang di provinsi Idlib, pada saat itu kita sampai malam hari, ya, paginya langsung sudah masuk ke medan perang. Dibawa oleh saudara kita seorang dokter Yusuf. Beliau adalah salah satu, dia dokter juga komandan perang, ya, komandan Katibah Al-Khattab, ya. Katibah Al-Khattab, beliau komandannya, beliau sendiri yang bawa langsung dibawa ke medan pertempuran di garis belakang. Ya, begitu ada yang terluka atau kemudian yang meninggal langsung dibawa dan kalau bisa diselamatkan seperti itu. Masya Allah, mereka sangat bersyukur sekali, ya, dengan bantuan ambulan ini. Kemudian alhamdulillah Rojak pun juga berinisiatif untuk membeli ambulan. Akhirnya kita juga pergi ke Turki lagi, mengambil ambulan lagi. Kita pesan duluan, tolong carikan ambulan. Kemudian setelah itu kita beli, kita bawa ke Turki. Pada saat itu kita hendak menempatkan di Idlib, teman-teman di Latakia. Yang sekarang pada saat ini masih terus, ya, masya Allah luar biasa sekali teman-teman di Latakia ini, ya. Begitu mendengar ada ambulan datang, seorang komandan di sana, Syekh Abu Qudamah, langsung telepon ke pimpinan kami di sana. Katanya, ini ada bantuan ambulan dari Indonesia, ya? Iya. Langsung kirim aja ke tempat kami sangat membutuhkan sekali ambulan pada saat ini. Karena saudara-saudara kami yang terluka tidak tertangani dan tidak terbawa
oleh kendaraan, dibutuhkan ambulan. Masya Allah. Semoga ini semuanya menjadi amal jariah bagi ikhwan semuanya yang telah memberikan bantuannya kepada kemanusiaan untuk kita salurkan kepada saudara kita di Suriah. Sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kita juga, karena di Suriah itu luas sekali ya, Suriah itu ya, luas sekali. Semuanya dataran semuanya. Salah satu kesulitan kita adalah masalah transportasi. Kalau kita hendak mengirim bantuan, kita harus menunggu truk dan seterusnya. Ya, akhirnya kita berpikir bahwa kita insya Allah dalam waktu dekat, untuk membeli sebuah truk sangat penting sekali ini truk ini ya. Kemudian juga kita akan membeli salah satu mobil lagi untuk transportasi kita, tim kemanusiaan. Jadi kemana-mana. Ini kemarin kesulitan dari teman khususnya UV TV adalah masalah transportasi. Ya, kita hendak meliput berita, hendak meliput kejadian, peristiwa dan seterusnya. Itu kalau ada mobil juga nggak bisa gerak. Akhirnya kita putuskan, insya Allah kita akan membeli mobil. Yang pertama adalah truk, kemudian yang kedua adalah apa? Mobil untuk angkutan relawan, tim kemanusiaan. Sampai perlu kita akan pasang di situ internet ya. Saya lihat ada orang Inggris dari BBC itu punya kendaraan seperti itu, kendaraan yang di atasnya dikasih seperti antena parabola, kemudian dari situlah mereka menyiarkan berita. Jadi kita usahakan bisa seperti itu nanti. Ya. Oleh sebab itu ikhwas sekalian, Suriah ini kita tidak bisa memprediksikan kapan berakhirnya dan seterusnya. Karena terus terang, walaupun mujahidin itu menguasai hampir 70% wilayah Suriah, ya, mulai dari perbatasan Yordania, kemudian perbatasan Turki, kemudian perbatasan Irak, ya. Sementara pasukan Syiah ini akhirnya mengucut dia, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada kekuatan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman, pasukan semuanya diarahkan ke Homs dan juga ke Damaskus, ya. Untuk daerah-daerah yang sudah terbebaskan, mereka pasukan mujahidin pergi ke daerah-daerah yang masih membutuhkan pejuang mujahidin, seperti daerah Homs. Mereka datang ke sana, membantu saudara kita di sana. Kemudian Damaskus, masya Allah, teman-teman juga berduyun-duyun datang ke sana. Nah, kemudian daerah Sahiliyah, dataran, itu juga teman-teman, masya Allah, sekarang kemajuannya luar biasa sekali. Daerah Ladikiyah. Hanya kemarin ketika saya hendak pulang, ada saudara kita, salah seorang pimpinan mujahidin, Syekh Anas Airud, beliau mengirimkan utusannya kepada saya, Abu Ammar Khalid, untuk bertemu dengan saya. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, di Banias itu yang terjadi pembantaian besar-besaran di Banias ya, 600 orang bagi dibantai, dan sampai sekarang pembantaian terus berlangsung. Dan pemerkosaan terhadap wanita luar biasa sekali. Di sana masih ada sekitar 5.000 keluarga. Di tengah 40.000 orang-orang Syiah. Keluarga ini sama sekali tidak bisa keluar dari sana. Yang pertama karena tidak punya duit, ya, tidak punya uang. Permasalahannya yang pertama tidak punya uang. Dan mereka tidak tahu jalan bagaimana menyelamatkan diri. Maka saudara kita ini Abu Ammar ini, Khalid Abu Ammar mengatakan dengan khusus, Ustaz, tolong carikan muhsinin. Carikan muhsinin untuk membantu saudara-saudara kita ini keluar dari Banias. Nanti kita akan yang memikirkan bagaimana uang itu sampai ke sana dan bagaimana kita mengeluarkan mereka dari Banias ini. Terus terang kalau mereka, karena pemudanya sudah pada keluar, pemudanya bergabung dengan mujahidin, yang tertinggal di sana hanya perempuan dan anak-anak. Kata saudara kita ini Abu Khalid, setiap hari pemerkosaan tanpa henti. Mereka untuk bisa hidup saja menjual barang-barang perlengkapan rumah tangga mereka, jual kasur, jual barang-barang rumah tangga dan seterusnya. Sementara untuk
biaya mengeluarkan mereka itu, saya tanya berapa banyak biaya yang dibutuhkan? Sekitar satu keluarga $300. Masya Allah, $300. $300 kali 5.000. 1,5 miliar. 150.000 dolar. Saya katakan coba saya pikirkan, nanti saya rundingkan dengan teman-teman. Saya rundingkan dengan teman-teman. Semoga ada penyelesaian tentang masalah ini. Itu pun berkata saudara kita ini, itu pun kita tidak bisa mengeluarkan semuanya. 20-30 orang kita keluarkan malam-malam. 23 orang dengan sembunyi kita keluarkan, kita ungsikan. Karena bertahannya mereka tidak ada gunanya. Karena tidak ada perlawanan. Kecuali kalau mereka bertahan di sana melawan. Ada perlawanan di sana, tinggal perempuan dan anak-anak. Ini yang jadi masalah di Suriah, di Banias dan di Homs. Dan sekarang muncul lagi masalah senjata kimia di Damaskus, di Ghouta itu. Ghouta ini sebagai disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan keluar dari sini. Pasukannya. Yang mendatangkan kemenangan dan seterusnya. Terus ya wah, kalau di Suriah datang berduyun-duyun masyarakat kaum muslimin dari dunia mana saja yang kita tidak tahu, datang dari mana? Ada yang dari Belgia, dari Swedia, dari Amerika, dari mana saja. Mereka tujuannya tidak apa? Untuk hijrah. Mereka sudah capek hidup di Eropa. Ya. Dan kita ketahui bahwa Syam ini di masa yang akan datang banyak sejarah, banyak peristiwa yang akan datang di bumi Syam ini. Turunnya Isa Al-Masih di mana? Di Menara Baidha, di Damaskus. Imam Mahdi juga akan datang ke Damaskus. Terbunuh Dajjal juga di Damaskus. Ya'juj dan Ma'juj juga di mana? Akan datang di Yordan, di Syam. Kemudian Malhamah Kubra, pertempuran terakhir di akhir zaman nanti antara Yahudi dan kaum muslim di mana? Di Syam. Sampai Nabi SAW dalam hadis yang sahih, satu kunuh naka junudul mujannada. Junud fi Syam, wa junud fi Irak, wa junud fi Yaman. Kemudian salah seorang sahabat Nabi SAW kata, ya Rasulullah SAW, ikhtar li aina akun. Ya Rasulullah, pilihkan di mana aku berada dengan mereka. Alaika bisyam. Pasukan di Yaman, pasukan di Syam, dan pasukan di mana? Di Irak. Kemudian sahabat ini mengatakan, pilihkanlah untuk wahai Rasulullah, saya berada di mana? Alaika bisyam. Kemudian Nabi SAW katakan, fa innaha sofati biladillahi wa khiyaratu khalqihi. Karena biladus Syam itu terdapat di sana apa? Bilad, daerah yang merupakan pilihan Allah SWT. Wa khiyaratu khalqihi, dan sebaik-baik makhluknya ada di Syam. Sehingga kita dapatkan saudara-saudara kita dari Eropa banyak sekali datang ke sana dengan membawa anaknya, dengan membawa istrinya, tinggal di sana, dan mereka mengatakan ini adalah tempat kami yang terakhir. Sehingga Masya Allah luar biasa sekali kalau kita di sana bisa ketemu dengan orang Inggris, orang Amerika, orang Swedia, orang Belgia, orang Perancis. Nah, belum dari negara-negara Islam yang lainnya. Ada yang hijrah, ada yang berjihad, ada yang bergerak dalam misi sosial sebagaimana kita yang melakukan, dan seterusnya. Masya Allah, kita betul-betul berharap kebaikan yang sangat banyak bagi saudara kita di sana. Tapi suatu hal yang pada saat ini juga memprihatinkan kita, apa yang terjadi di Mesir. Terus terang, Mesir ini mustahdaf ya, jadikan target Mesir ini. Ya, jadikan target. Karena dua negara yang jelas-jelas terang-terangan mendukung Suriah, jelas-jelas mendukung Suriah adalah Turki dan Mesir. Ada pun negara-negara mendukung, tapi tidak secara
Kalau Turki, kalau seperti Mesir kan terang-terangan, mulai dari presidennya sampai bawahnya sampai rakyatnya. Itu semuanya mendukung perjuangan apa? Rakyat Suriah. Antum melihat Turki, tidak ada jalan yang bisa kita tempuh dan masuk ke surga kecuali lewat jalan Turki. Sehingga tiga bulan yang lalu terjadi ledakan besar di daerah Sunnah, Ahlu Sunnah di pinggiran kota perbatasan antara Turki dengan Suriah, kota yang disebut Rehanli. Itu tempat persinggahan kita kalau kita tidak masuk ke Suriah. Dibom, meninggal sekitar 126 orang. 2 kali bomnya. Luar biasa bomnya itu. Kita lihat tempat terjadinya peledakan itu, bangunan toko hancur semuanya. Mall itu runtuh dari awal sampai akhir, meninggalkan lubang yang sangat besar sekali. Tapi alhamdulillah berhasil ditangkap, tidak ada yang lain kecuali orang Syiah. Kemudian setelah itu Turki digoncang dengan demonstrasi. Hampir selama 1 bulan digoncang dengan demonstrasi karena Turki ini dukungannya kepada perjuangan rakyat Suriah sangat tampak sekali, terang-terangan. Mulai dari Perdana Menterinya sampai rakyat bawahnya. Nah, digoncang dengan demonstrasi. Ternyata ujung-ujungnya larinya orang Syiah dari kedutaan besar Iran yang ada di Ankara. Tapi karena pemerintah Turki sangat kuat, akhirnya tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Tapi pada saat itu dunia, negara-negara Eropa memprotes cara penanganan demonstrasi terhadap pemerintah Turki. Itu hanya ditembak dengan apa? Dengan gas air mata. Tidak ada satupun korban. Tidak ada satupun korban. Wala meninggal wala apa. Tapi Eropa sudah teriak-teriak dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang terjadi di Mesir? Berapa banyak korban? Ribuan orang dibakar dengan cara yang sangat sadis. Nah, dan seterusnya. Itu tidak ada satu dunia, satu pemerintah pun yang mengingkari kekejahatan seperti itu kecuali Turki. Ya, ketika terjadi ledakan di Boston, 3 orang meninggal, seluruh dunia pemerintahan mengucapkan bela sungkawa ke pemerintah Obama. Ini ribuan saudara kita di Suriah dibantai dengan senjata pemusnah seperti itu, tidak ada satu negara pun yang protes. Sementara jelas-jelas Suriah ini luar biasa kejamnya. Ini penjahat perang. Kalau kemudian antum melihat ya ikhwan, begitu bencinya, setiap menyebut nama Bashar selalu laknatnya muncul. Laknatullah al-Bashar, laknatullah wa ala abihi wa ala jaddihi wa ala ahli, semuanya laknati semuanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tidak ada dunia yang mengingkari protes terhadap apa yang terjadi di Suriah, di Mesir. Kita tidak berbicara tentang apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, demonstrasi dan seterusnya. Yang jelas ini suatu hal yang tidak dibenarkan. Ya, dengan cara seperti itu, mengorbankan begitu banyak nyawa dan seterusnya. Jelas kita mengingkari. Tapi di sisi lain bahwa mereka adalah saudara kita kaum muslimin yang dibantai. Di sisi lain bahwa mereka adalah saudara kita kaum muslimin, bukan berarti ketika kita menentang cara mereka demonstrasi, kemudian kita tidak memberikan perhatian dan kemudian kita kepada saudara kita di sana. Dari dua sisi ini tidak bisa diambil kelazimannya. Kalau kita menentang demonstrasi berarti mereka mengatakan berarti antum bersama dengan sisi. Berarti antum apa? Mendukung pembantaian di sana. Tidak bisa. Masalah kepedulian lain dan masalah hukum terhadap demonstrasi lain. Ya. Bagaimana anak-anak perempuan diajak demonstrasi akhirnya jadi korban? Perempuan ditelanjangi dengan cara seperti itu, luar biasa sekali, ikhwan. Kalau kita masih punya sedikit ghirah saja, melihat seorang wanita berhijab kemudian ditarik hijabnya sana sini, akhirnya telanjang ditendang sama 30 orang tentara. Tidak bisa kita bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak perempuan kita.
pada saudara perempuan kita. Dan itu terjadi di Mesir. Anak kecil dibantai, dibakar. Disemprot dengan gas, kemudian setelah itu dibakar. Kemah-kemah mereka dengan cara seperti itu, dibantai dengan cara yang sangat bengis seperti ini. Fir'aun pun tidak melakukan seperti itu. Fir'aun saja tidak melakukan seperti ini. Ini sisi ini lebih Fir'aun daripada Fir'aun sendiri. Fir'aun masih membunuh dengan cara yang sangat kejam, dengan bengis cara seperti itu. Sebagaimana Bashar ini Bashar kedua ini. Maka menjadi kewajiban bagi kita bahwa kita ini adalah satu tubuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi ta'atufihim wa tawaddihim wa tarahum qasal jasadul wahid. Idza istaqam minhu 'udwun tada'ala sa'il jasad bil huma was sahar." Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih yang di antara mereka, bahu-bahu di antara mereka sebagaimana satu tubuh. Apabila salah satu di antara satu tubuh itu merasa kesakitan, maka seluruh tubuh merasa kesakitan dan tidak bisa tidur. Ini yang harus kita rasakan dalam diri kita. Harta kita masih bisa kita cari, ikhwah. Hari ini kita infakkan, besok masih kita ada lagi rezeki lagi. Tapi saudara kita di sana di Suriah, uang saja tidak pegang. Bagaimana untuk hidup berikutnya, hari berikutnya dan seterusnya. Kalau kemudian kita masih Allah lapangkan rezeki, hari ini kita infakkan hartanya, besok akan datang rezeki insyaallah yang lebih banyak lagi. Dan terus terang saya katakan, nafas kita ini jangan pendek. Alhamdulillah Allah SWT banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Kejadian contohnya di Aceh. Ketika kita awal di 2 bulan 3 bulan awal terjadi bencana tsunami, masya Allah bantuan dari mana-mana datang. Ya, dari Indonesia, dari mana saja Pak. Kemudian setelah itu, setelah 3 bulan masuk bulan keempat, kelima sudah sepi bantuan. Ya, siapa yang memanfaatkan sudah itu? Orang-orang Nasara. Ketika kaum muslimin nafasnya sudah habis, karena nafasnya pendek, semangatnya hanya di awal-awal saja, selesai, sudah ditinggal. Yang datang misionaris, datang ke kamp-kamp pengungsian, pakai jilbab, tapi di dadanya ada salibnya. Akhirnya orang berpikir pada saat itu, sudah kaum muslimin meninggalkan kita. Yang masih bertahan bantu kita orang-orang Nasara ini. Akhirnya mengambil kesempatan adalah mereka. Ini di Suriah juga seperti itu. Orang-orang Nasara ini sudah mulai masuk di kamp-kamp pengungsian, kemudian mendirikan sekolah darurat. Dan di sekolahnya jelas-jelas salibnya besar. Saya tanya kepada para ikhwah mujahidin, kenapa antum tidak berusaha? Waduh, masya Allah katanya. Saya jelaskan kasus yang terjadi di Yordan. Ini mereka masuk di kamp. Kali Yordan jelas itu bukan daerah kekuasaan mujahidin ya. Di Turki dan di pinggiran perbatasan Suriah, mereka juga masuk, tapi tidak berani terang-terangan dengan baju misi kemanusiaan, bantuan dan seterusnya. Ini kita khawatirkan juga akan terjadi di Suriah seperti ini. Bagaimanapun orang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan menderita, orang datang mengulangkan tangan yang bantunya. Sementara bantuan-bantuan yang datang itu, ini mohon maaf ya, bukan saya hendak mengkritisi keadaan yang sebenarnya. Mereka hanya mengirimkan duit sampai di Turki, ya toh? Sampai di Turki, kemudian setelah itu di Turki di sana ada badan kemanusiaan yang lainnya membungkusi bantuan, kemudian setelah itu dikirim ke pengungsi-pengungsi tersebut, tidak langsung oleh pemberi bantuan itu kepada pengungsi. Sehingga hubungan komunikasi, hubungan psikologi itu kurang. Berbeda dengan kita, dengan teman-teman ini.
ketika langsung memberikan dengan tangan kita, dengan kehadiran diri kita ke sana, itu luar biasa sekali. Doa-doa mengalir dari lisan mereka untuk saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia, kepada para muhsinin. Berbeda sekali kalau hanya mereka menerima bantuan selesai, dengan orang datang membawa bantuan. Berapa banyak kita dapatkan orang menangis, menciumi kita, sementara kita yang kita bawa itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. $40, ya, 400.000. Kalau kita lihat mungkin 400.000 kita bagi sebagian orang hanya untuk uang parkirnya saja, ya. Tapi ketika mereka membutuhkan, berhajat terhadap sesuatu itu, kita bawa kepada mereka, akhirnya rasa haru muncul dalam diri mereka. Akhirnya keterikatan kita dengan mereka, Masya Allah. Kalau antum, ini bukan suatu hal yang semoga Allah SWT menjauhkan dari sifat sum'ah dan riya. Kalau antum ke kota Idlib, daerah pinggir kota Idlib, di kota Zawiyah namanya, orang semuanya mengenal namanya Indonesia. Dari Indonesia Mas ya, kalau dalam bahasa kita, dari Indonesia, Masya Allah. Ini bukan sum'ah, semoga tidak diringi dengan sum'ah dan riya. Karena kita ini langsung dan berhadapan dengan mereka. 500 orang kita temui. Nah, kemudian 400 anak yatim kita datangi. Apa tidak ada pengaruh psikologinya? Itu sangat besar lah itu. Dan insya Allah di samping kita di kota Idlib, karena sebagaimana kata Idlib ini daerah yang cukup potensial sekali. Nah, kita akan masuk ke daerah Latakia dan daerah Banyas untuk misi kemanusiaan yang akan datang. Dan salah satu di antara, sebagaimana saya katakan tadi, misi kemanusiaan, kita akan membelikan selimut untuk saudara kita di musim dingin. Karena nggak ada pemanas. Kalau dulu mereka ada pemanas, pada saat listrik ada, mereka menggunakan pemanas. Sekarang nggak ada pemanas. Kalaupun kayu bakar, nggak ada kayu bakar juga. Maka kita belikan. Dan juga kita bikin program untuk berkorban, ya, di Suriah ini. Ya, kalau kemudian di antara ikhwah mempunyai kelebihan, ya berkorban di kampungnya. Kalau mempunyai kelebihan juga, maka tidaklah salah kalau kemudian berkorban lebih daripada satu. Nabi SAW berkorban 126 ekor onta. Bukan berarti kalau kemudian satu ekor kambing sudah selesai. Ya, kalau Allah SWT berikan kelebihan, kenapa kita tidak berkorban? Sudah berapa tahun mereka tidak makan daging? Suatu hal yang sangat mengharukan kami. Sebagaimana satu saya, ketika kita datangi keluarga yang menyantuni anak yatim, saya tanya, saya tanya, ini untuk apa, akhi? Dana sebesar ini. Ada 3 orang anak yang kita beri $150. Untuk apa, akhi, uang ini? Kemudian dia menjawab, untuk beli daging. Saya pikir kok dibelikan daging, tidak ada yang lebih penting kah daripada itu, lebih diperlukan. Saya katakan, kenapa tidak dibelikan yang lebih penting lagi? Ini kan sebentar lagi hari raya. Kaum orang Suriah itu kalau hari raya itu biasanya masak daging. Kalau nggak ayam ya daging sapi. Ini sudah 2 tahun ini kami tidak pernah makan daging. 2 tahun ini kami tidak pernah makan daging. Biarlah sebagian di antara uang ini kami belikan daging untuk anak-anak ini, biar merasa senang. Masya Allah. Anda berpikir, ini setiap hari kita bisa makan daging ya. Di antara kita mungkin setiap hari di meja makannya ada daging ayam lah, mungkin daging dan seterusnya. Ini sama sekali nggak 2 tahun. Ketika kita diundang makan, salah satu komandan mujahidin, Al-Ahbuqaqa Basam Taqiqa, ini Katibah Al-Ghuraba. Nah, kita diundang makan di rumah beliau, disuguhi ayam, daging ayam. Masya Allah, antum bisa mendapatkan ayam, saya bilang gitu. Bisa makan ayam kita di sini. Kemudian salah satu wakil beliau mengatakan, ini tidak kita sediakan kecuali hanya untuk tamu. Karena ada antum saja kita sediakan. Kalau hari ini nggak ada ceritanya makan daging. Masya Allah. Akhirnya kita punya kesempatan. Insya Allah kita
bikin program untuk berkorban di Suriah. Alhamdulillah kita sudah di sana sudah ada 2 ekor unta. 2 ekor unta masih yang kita sudah pesan. 2 ekor unta itu yang satu harganya 20 juta. Ya. 400.000 lira. Ya, 400.000 lira itu sesuai dengan nilainya sama dengan 20 juta, 2.000 dolar. Yang satu lagi 25 juta. Ya. Terserah di antara ikhwah atau teman-teman kalau hendak berbagi. Kita sudah pesan ya, kita katakan sudah pesan karena apa? Nanti kalau kemudian kita nggak pesan, mungkin ada yang beli, kita nggak dapat daging unta, karena daging unta ini bisa 2 ekor ini itu keluar sekitar minimal 600 kilo. 600 kilo kalau kemudian kita jadikan 1 kilo itu sudah bisa 1 kampung, 600 keluarga. Kalau kita daging kambing keluarnya berapa? Paling 10 kilo, 15 kilo. Iya. Oleh sebab itu kita beli daging unta atau beli unta tujuannya untuk apa? Untuk bisa lebih mengcover masyarakat secara keseluruhan. Kalau kemudian antara ikhwah ada yang mau berbagi dengan 7 orang atau udah Ustaz, ini keluarga saya semuanya, saya beli semuanya Ustaz, yang 20 juta atau yang 25 juta, monggo. Saya serahkan kembali kepada, dan masih ada unta-unta yang lainnya. Kalau kemudian hanya yang 2 ekor unta ini kita pesan karena apa? Kita peruntukkan untuk kampung yang kita tinggal di situ. Ada sekitar 500 keluarga. Nah, kalau kemudian ada yang sapi itu ya lebih murah dibandingkan dengan unta. Kambing sekitar 200 sampai 250 dolar. Ya, 1 ekor kambing, karena kondisi seperti itu dolar jadi naik. Sehingga harganya kalau dulu mungkin 150 masih bisa, tapi sekarang nggak bisa lagi. Sekitar 200-250 dolar. Maka kalau di antara teman-teman mau berbagi dengan saudara-saudaranya di Suriah, berkorban di sini dan juga berkorban di sana, maka silahkan menghubungi saudara-saudara kita di Yufi TV ataupun di Fadlul Muslim atau di Radio Roja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ikhwah dari sekilas perjalanan saya dan tim kemanusiaan. Terus terang, sebagaimana saya katakan, kita tidak pengen putus nafas. Nah, sampai di sini saja. Ya. Tapi kita pengen bagaimana program ini, misi kemanusiaan ini terus berlanjut ila Allah sampai insyaallah kita bersama dengan para dengan saudara kita di ila nasr, sampai datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita rencanakan untuk memberangkatkan tim yang ketiga. Tim yang ketiga dari tim Peduli Muslim dan TV Yufid sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober. Oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba untuk berbagi dengan saudara kita di sana dengan program kemanusiaan apa saja yang bisa kita berikan. Kalau tidak, paling tidak dengan doa. Terus terang pada saat ini saudara-saudara kita di sana sangat membutuhkan doa itu, karena terus terang kita tidak bisa melawan persenjataan yang sangat-sangat tidak berimbang. Ya, persenjataan yang sangat-sangat tidak berimbang. Kaum mujahidin hanya punya senjata yang sederhana, dan juga Allah SWT yang mereka miliki. Adapun mereka punya senjata apa saja. Kalau mereka punya nuklir, tentu akan ditembakkan nuklir itu terhadap rakyat Suriah. Sampai senjata musnah yang jelas dilarang. Secara internasional mereka gunakan senjata pemusnah massal, sebagaimana saya sebutkan itu mereka juga gunakan karena sudah kepepet. Ya, mereka sudah kepepet, tidak bisa mengalahkan mujahidin dengan cara bertemu lawan dari wajah ke wajah, muka ketemu muka nggak berani. Ya, akhirnya mereka menggunakan senjata pengecut seperti itu, hanya panjat saja kemudian terbang dan meledak di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang mereka lakukan. Ya, ini sedikit yang bisa sampaikan kepada ikhwas sekalian. Mungkin sebentar, ini untuk displaynya ya.
Ya. Ini pembantaian yang baru terjadi sekitar 3 hari lalu ya. 1.766 orang. Anak-anak semuanya berarti. Nah. Ini daerah Idlib ini ya. Ini kampung mati ini sudah. Jadi hampir mungkin sekitar 60% sampai 70% penduduknya pada mengungsi semuanya. Ini kampungnya jadi hancur seperti ini. Nah, ini sekut ini ya. Ini sekat ini. Ini sekat ini jatuh sebelum. Ini bantuan yang siap kita salurkan. Nah. Ini barang logistik yang kita siapkan. Ini kita datangi rumah per rumah. Ini tim kemanusiaan Peduli Muslim dari Pekanbaru. Saudara kita Ahdeni sama saudara kita Al-Wafi. Nah, ini dari kita juga dibantu dari misi Medis Surya. Ini anak-anak yatim semuanya, wah ya. 4 orang, 3 orang, 6 orang seperti itu. Ini Ummu Iyad, sebagai saya tulis ini 2 orang anaknya meninggal. Nah, yang satu masih bujangan, yang satu baru menikah 4 bulan. Ketika dia meninggal, istrinya hamil. Ya. Ini kalau di antara ikhwah yang masih bujangan, nggak apa-apa, ini banyak para istri yang menjanda. Ini tim kemanusiaan berapa kali ditawari untuk menikah dengan istri-istri mujahid yang sudah meninggal. Ini ya, bantuan ambulan ya. Ini Yufid dari Peduli Muslim. Ini ambulan lengkap sekali ini ya. Hanya kebetulan kemarin itu nggak sempat saya foto dalamnya. Ini ada oksigennya, ada alat pacu jantung, kemudian ranjangnya ada 2 dan seterusnya. Karena begitu pagi datang sudah diambil. Untuk nempel stiker ini aja sudah disusu-susu sama orang. Cepat ditempel. Akhirnya kita tempel kenanya. Karena setelah itu langsung dibawa sama mereka. Ya Allah tarham bina wa ajil farjaka wa nasraka. Ya Allah rahmatilah kami dan segerakan jalan keluar dan juga pertolongan. Ghadfah samidah. Ini ghadfah, ini Damaskus ini ya akhwat. Anak perempuan seperti ini. Baik jamaah Masjid Al-Hasanah yang dimuliakan Allah,
dan sahabat muslim dengar radio muslim dimanapun Anda berada. Sementara kita menyaksikan beberapa gambar yang disajikan oleh Al-Ustaz Abdus Saad, dan mungkin ada pertanyaan dari jamaah masjid. Mohon untuk mempersiapkan pertanyaannya dan bisa baik tertulis maupun langsung. Yang ingin bertanya secara langsung menggunakan mikrofon, dan di tangan saya sudah ada pertanyaan, saya langsung bacakan ya Ustaz. Ya. Jika listrik tidak ada, bagaimana jika menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel atau solar? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau butuh rekaman yang bisa berbahasa Inggris, ajak saya Ustaz. Ini ada yang bertanya ini, kalau semuanya butuh reporter yang menggunakan bahasa Inggris, dia bersedia untuk menyanggupi untuk ikut berangkat mungkin yang gelombang yang ketiga Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya, apa Ustaz juga bertemu dengan tim relawan dari Dr. Muhlis dan Musa At-Tamimi? Silakan Ustaz. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi untuk listrik yang jelas kan, listrik di Suriah rata-rata sudah pada mati semua kecuali daerah yang masih dikuasai oleh Bashar. Ya. Kalaupun ada pembangkit listrik itu hanya milik pribadi ya, milik pribadi. Kalau kita berpikir untuk membelikan pembangkit listrik, maksudnya diesel begitu bisa saja, tapi untuk kelanjutannya siapa yang ngurus? Karena butuh solar, butuh biaya lagi. Nah, seperti ambulan ini ya, ambulan ini kita belikan. Ini juga kita persiapkan untuk apa? Untuk biaya operasionalnya. Ya, karena kita tidak pengen membebani biaya lagi kepada saudara kita di sana untuk biaya operasionalnya. Ya, masalah solarnya, kemudian mungkin sopirnya, kita akan bantu, kita akan berikan subsidi. Ya. Oleh sebab itu kalau kemudian kita berpikir hanya sekedar untuk listrik saja, ya sudahlah, gelap-gelap juga nggak ada masalah, atau nanti juga datang siang gitu kan ya. Ya, malam hari gelap malah lebih bagus karena secara otomatis kalau serangan malam sama sekali tidak tampak ya. Ya, oleh sebab itu kita untuk listrik atau pembangkit listrik seperti diesel dan seterusnya kita tidak memberikan perhatian karena tadi untuk biaya operasionalnya sangat tinggi, dieselnya dan seterusnya atau solarnya dan yang lain. Adapun dengan apakah saya bertemu dengan dokter dari misi medis Suriah? Iya, kebetulan mereka kita bawa ke markas kita. Nah, sebelumnya mereka ada di markas yang lainnya, kemudian kita bawa ke markas kita karena kita lihat dari sisi manfaatnya, lebih banyak manfaatnya di tempat kita. Nah, karena kondisinya sama-sama di sana juga bermanfaat, tapi lebih bermanfaat lagi kalau kemudian kita tempatkan di markas kita, akhirnya kita tarik ke tempat kita, sehingga selama di Suriah mereka bersama dengan kita. Ini Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Adakah web untuk mengikuti perkembangan Suriah ini yang sahih? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar pemerintahan mujahidin yang sekarang ditunjuk seorang Nasara? Mohon penjelasannya. Jadi yang pertama, yang berkaitan dengan apa tadi? Web. Jadi mungkin yang agak lebih sahih itu antum bisa lihat di Syrian Care itu. Alhamdulillah karena mereka punya langsung reporter di lapangan ya, khususnya di daerah Aleppo mereka punya di sana sehingga bisa mengcover berita dari sana. Ya terus terang sebetulnya kita bisa buat seperti itu ya, hanya karena sebagai saya katakan tadi kita butuh alat transportasi yang mobile
Jadi internet pun mobile, transportasi pun mobile, dan juga kesulitan kita adalah masalah visa. Visa ini kita visa on arrival. Jadi kita kan datang di bandara, kemudian kita beli visa selama 1 bulan, atau kemudian kita lewat internet online, itu pun hanya diberi 1 bulan. Sementara waktu 1 bulan sangat pendek sekali, cepat sekali 1 bulan itu. Kita membutuhkan waktu yang lebih daripada itu, 2 bulan, 3 bulan. Oleh sebab itu kita pikirkan nanti kita akan mengajukan permintaan visa langsung dari kedutaan besar Turki yang ada di Indonesia, yang di Jakarta, sehingga kita bisa diberi 3 bulan, kemudian setelah itu bisa diperpanjang. Kalau bisa on arrival 1 bulan tidak bisa diperpanjang, keluar dari Turki kemudian setelah itu masuk lagi ke Turki 1 bulan lagi, seperti itu. Jadi kesulitan kita dalam masalah izin tinggal di sana. Insya Allah kita berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik sehingga tim kemanusiaan ini bisa bertahan lama di sana dan bisa menyelesaikan program-program kemanusiaan yang ada di sana. Adapun tadi saudara kita yang menawarkan dirinya untuk menjadi relawan, terus terang relawan ini kita di antara relawan yang bersama dengan kita itu dengan biaya sendiri, sampai di antara saudara kita ada yang menjual mobilnya, menjual mobilnya, sebagian untuk biaya dia, sebagian lagi dia sumbangkan. Masya Allah saudara kita ini. Yang lainnya kemudian ada yang dibantu oleh muslimin untuk kemudian bisa berangkat ke sana. Oleh sebab itu kalau kemudian di antara ikhwah yang tidak berangkat atas kehendak sendiri, maka itu dengan biaya sendiri. Kita tidak menyediakan dana untuk relawan, kecuali relawan yang benar-benar kita butuhkan di sana. Seperti relawan dari UFI atau relawan dari Badrul Muslim yang datang ke sana dibiayai karena memang itu dibutuhkan untuk reportasi dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan sudah banyak masuk ke dari Radio Muslim, terutama pertanyaan waktu Al-Ustaz Abu Sa'ad masih berada di Suriah. Pertanyaan tersebut, apakah Al-Ustaz tertangkap atau tertembak, itu banyak di dunia maya masuk dan banyak ke kami di Radio Muslim pula di SMS maupun lewat telepon, dan alhamdulillah beliau benar-benar telah berada di tengah-tengah kita dan alhamdulillah masih selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dan keluarganya. Pertanyaan selanjutnya dari jamaah Masjid Al-Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mendengarkan cerita Ustaz bahwa kaum muslimin begitu bersemangat mendoakan muslimin di Indonesia yang memberikan gangguan. Kemudian terbetik sedikit keinginan untuk membantu dengan harapan Anda didoakan. Apakah hal tersebut bertentangan di mana Allah berfirman di surat Al-Insan, "Innama yat'imukum wajhillah wa lam yudrikum jazaa'an wa syukura." Terus yang kedua, yang kemarin terjadi polemik di kalangan sebagian ikhwan, apakah mempublikasikan mungkin Ustaz mengenal dunia Twitter. Di Twitter itu ada istilah trending topic, di mana trending topic itu tema yang sedang ngetrend. Nah itu sebagian ikhwan kemarin bisa kejadian di kota tentang penggantian dengan senjata kimia, itu kemudian nge-tweet dengan tema itu, kemudian tema tersebut jadi trending, jadi tren, sehingga kaum muslimin ataupun orang Indonesia bisa mengetahui ketika buka Twitter. Apakah mengupayakan sebuah menginformasikan informasi di Twitter dengan menjadikan trending topik itu satu hal yang termasuk amal soleh, sehingga tujuannya supaya kaum muslimin tahu dan akhirnya terpilih. Kira-kira seperti itu. Masalah jadi balasan doa bagi orang-orang yang menyumbangkan sebagian di antara hartanya, dari situ tidak kita harapkan, dan artinya kita tidak berharap dapat balasan doa begitu ya. Yang kita harapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ada orang menyumbang atau bersedekah, Rasulullah SAW bilang, Allah yubarik fikum wa fi amwalikum. Ya Allah berikan berkah pada diri antum dan pada diri hartamu. Secara otomatis itu akan didapatkan. Tapi kalau kemudian kita berharap kita menyumbang dapat doa, yaitu saya kira ya tidak perlulah.
Kita hanya berharap dari sumbangan kita dari Allah SWT, balasan dari Allah SWT saja. Tapi kalau kemudian dapat doa seperti itu, sebagai dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah keutamaan yang lebih daripada keutamaan yang Allah SWT persiapkan bagi diri saudara kita ini. Oleh sebab itu, sebagaimana para sahabat, bagaimana mereka bersedekah dan bagaimana mereka tidak berharap kecuali wajah Allah SWT, itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah penyebaran berita dan seterusnya, itu saya kira ini salah satu bentuk perjuangan, salah satu bentuk jihad. Dalam artian apa? Menyebarkan informasi tentang kaum muslimin, keadaan kaum muslimin di sana dan seterusnya. Ya, karena di sana ada yang namanya perang, itu kan tidak hanya perang fisik saja. Di sana ada perang media, ada perang urat saraf. Berapa banyak Bashar melakukan hal seperti ini, perang media. Ya, sekarang antum perhatikan, ya, bagaimana tipuan yang dilakukan oleh tentara Bashar ini dan Bashar itu sendiri, timnya itu, syaitannya itu. Jadi mereka membuat Photoshop ya, kejadian seperti di Meksiko, Carter itu membunuh dengan kapak dan seterusnya. Ya, itu diupload di internet, kemudian dikatakan bahwasanya tentara Bashar membunuh mujahidin dan kaum muslimin dengan cara seperti ini. Kemudian datang mereka memberikan komentar, ini Photoshop ini. Mereka yang buat sendiri, ya toh. Kemudian diupload di internet. Kemudian setelah itu datang mereka mengatakan bahwa ini Photoshop, lihat mujahidin mengupload di internet Photoshop, rekayasa. Buktinya bahwa ini adalah foto yang direkayasa. Aslinya foto ini diambil dari yang terjadi di Meksiko, kartel di sana. Para penyelundup narkoba ketika membunuh orang dengan cara penggal dengan kapak, itu dikatakan bahwa ini adalah kejadian di Suriah. Ini tingkah laku mereka ini. Ya, berapa banyak di antara mereka buat makar, masuk dengan baju seperti mujahidin, kemudian merampoki orang-orang di jalan. Ya, mengambil mobil, mereka buat pos penjagaan orang-orang ini, orang Syiah ini, milisia Syiah ini, buat pos-pos di jalan yang jauh dari mujahidin, kemudian setelah itu mengambil mobil dari rakyat dan mengatasnamakan mujahidin. Untuk apa? Untuk memberikan kesan buruk terhadap mujahidin. Seperti itu makar mereka. Sampai kemudian mereka menggunakan juga media-media sosial untuk menyebarkan kebusukan mereka yang ditutupi dengan kebaikan dan seterusnya. Oleh sebab itu kalau kemudian di antara ikhwah menyebarkan berita-berita yang terjadi di Suriah dengan cara seperti ini, salah satu di antara perang media. Dan itu juga tidak kalah pentingnya dengan perang di medan pertempuran. Sebagaimana perang urat saraf. Berapa kali Bashar dikabarkan terbunuh. Ini bikin down mereka juga. Sebagaimana juga Bashar mengumumkan bahwa komandan mujahidin terbunuh. Berapa banyak di antara komandan mujahidin dikabarkan terbunuh, tapi ternyata masih hidup sampai sekarang. Seperti saya juga ceritanya. Dikabarkan dulu pernah dikabarkan terluka, pernah dikabarkan mati, tewas, kemudian sekarang ditangkap dan seterusnya. Itu juga perang urat saraf dari mereka itu. Anak yakin dari mereka. Untuk menyebarkan kebusukan seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, kalau kemudian di antara ikhwah yang menggeluti, ada yang menggeluti, ini termasuk di antara jihad. Dalam artian jihad dalam makna yang luas ya. Bukan jihad fisik, tapi jihad dalam apa? Dalam informasi. Seperti teman-teman di UV TV menyebarkan berita-berita tentang keadaan saudara kita di Suriah, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap saudara kita kaum muslimin yang melihatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin waktu sudah selesai, minta sedikit kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, Ustaz. Insyaallah sebagaimana yang antum telah dengar, saat ini saudara kita di Suriah masih membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita dan program kita. Insyaallah kita akan lanjutkan, tidak hanya sampai di sini saja. Alhamdulillah, ini program yang kedua. Insyaallah nanti kita akan melakukan pengiriman tim relawan yang ketiga dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Ini terus terang suatu hal yang sangat berat. Tapi kalau kemudian dijunjung bersama-sama, kaum muslimin semuanya, al muslim akhu muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu
Muslim ada saudara muslim bagi yang lainnya, tidak menzaliminya, kemudian tidak membiarkannya dan tidak menyerahkan kepada musuhnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim bagi saudara kita muslim yang lainnya adalah menolong mereka dengan apa saja yang kita mampu, dengan apa saja yang kita miliki. Ya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Allah SWT senantiasa bersama dengan seorang hamba apabila hamba ini menolong saudaranya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama bahu-membahu. Apa yang terjadi di Suriah itu juga terjadi pada diri kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Luka mereka adalah luka kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Sebagaimana yang terjadi di Mesir. Kita tidak akan pernah menyetujui apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana, demonstrasi, turun ke jalan dan seterusnya, tidak akan pernah kita setujui. Ini jelas-jelas menyelisihi syariat kita. Tapi ketika jatuh korban dan seterusnya, maka sikap kita kepada muslim dan muslim yang lainnya adalah tetap kita punya kewajiban dan kemudian terhadap mereka. Marilah kita bersama-sama membantu saudara kita dalam rangka berta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita kepada suatu hal yang Allah SWT cintai dan ridha. Allah a'lam bishawab.